Di hadapan sidang paripurna MPR RI 2024 tanggal 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi memaparkan keberhasilannya dalam mengemban amanah rakyat sebagai presiden. Kita ketahui Jokowi menjabat sebagai presiden sebanyak 2 periode. Periode pertama sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Sementara periode kedua sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Dengan demikian, tanggal 16 Agustus 2024 yang lalu merupakan kali terakhir Jokowi sebagai presiden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang paripurna MPR RI. Saya dan juga Anda pemirsa tentu saja mengharapkan agar Jokowi pada kesempatan ini menyampaikan apa saja yang telah dicapainya selama 2 periode kepemimpinannya. Namun faktanya apa? Hingga beliau selesai menyampaikan pidatonya, harapan itu pupus segera. Jokowi hanya menyampaikan sekilas pencapaiannya. Itu pun hanya pencapaian tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang kebanyakan tahun 2023. Sama sekali tidak ada review komprehensif terhadap kinerjanya selama 2 periode berturut-turut atau selama 10 tahun terakhir. Dalam pidatonya tersebut terdapat beberapa indikator pembangunan yang diklaim berhasil dicapainya. Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% yang diklaimnya lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya mencapai 3,4%. Yang mengecewakan dari poin ini adalah Jokowi sama sekali tidak memaparkan bagaimana naik turunnya pertumbuhan ekonomi ini sejak 2014. Sehingga kita tidak dapat menilai apakah Jokowi berkinerja tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jokowi hanya membandingkannya dengan pihak luar atau global. Kedua, penambahan tenaga kerja baru sebesar 21,3 juta orang dari 2015 sampai dengan 2024. Data ini memang dapat mencerminkan kinerja Jokowi di sektor ini sejak awal dia menjabat presiden. Namun tidak ada rincian atau paling tidak penjelasan umum bagaimana angka ini bisa muncul. Misalnya, program apa yang dilakukannya sehingga hal ini dapat terrealisasi. Ketiga, rasio utang yang diklaimnya paling rendah di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Pada kesempatan ini, Jokowi tidak menjelaskan berapa rasio utang kita terhadap APBN saat ini dan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Keempat, nilai ekspor yang meningkat menjadi 70% atau sebesar 250 miliar dolar Amerika Serikat. Data yang ditampilkan ini hanya mencerminkan tahun 2023. Perkembangan tahun-tahun sebelumnya sama sekali tidak disentuh. Kelima, indikator kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari 3 sub-indikator, yakni tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan angka kemiskinan ekstrim. Jokowi mengklaim tingkat pengangguran menurun menjadi 4,8% pada tahun 2024. Angka kemiskinan juga menurun menjadi 9,03% pada tahun 2024. Dan angka kemiskinan ekstrim menurun signifikan menjadi 0,83% pada tahun 2024. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, maka ada banyak indikator yang bisa digunakan. Pertanyaannya adalah, mengapa Jokowi hanya menggunakan 3 sub-indikator di atas? Apakah karena Jokowi kekurangan data atau karena 3 indikator inilah yang dapat dibanggakan menurut dia? Keenam, pembangunan SDM yang unggul. Jokowi mengklaim bahwa dia telah berhasil membangun SDM yang unggul, yakni SDM yang berdaya saing, produktif, dan inovatif melalui program reformasi pendidikan. Dalam hal ini, Jokowi tidak merinci lebih jelas apa dan bagaimana indikator dari SDM yang berdaya saing, produktif, dan inovatif itu. Demikian juga program reformasi pendidikan tidak diberi penjelasan secara komprehensif. Namun perlu juga dipertanyakan bahwa Jokowi membagi-bagikan bantuan pendidikan kepada rakyat miskin dalam berbagai bentuk dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan ini sepertinya diklaim sebagai sebuah keberhasilan. Kalau memang Jokowi telah berhasil membangun SDM yang unggul, yakni SDM yang berdaya saing, produktif, dan inovatif, kenapa bantuan pendidikan ini masih tinggi juga? Terakhir, tingkat kesehatan yang meningkat dilihat dari tingkat kematian bayi yang menurun 27 per 1000 kelahiran menjadi hanya 17 per 1000 kelahiran dan dilihat dari menurunnya angka stunting. Sebenarnya, indikator kesehatan masyarakat tidak hanya 2 aspek ini, tetapi masih ada banyak aspek lain. Jika Jokowi hendak mengklaim keberhasilannya di bidang kesehatan, dia sebenarnya juga harus memaparkan data statistik dari BPJS untuk mendukung argumennya. Misalnya, apakah sektor pengeluaran BPJS semakin naik atau semakin turun setiap tahunnya? Logikanya adalah, jika pengeluaran BPJS selalu meningkat setiap tahun, ini dapat menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat cenderung memburuk. Pada acara zikir dan doa kebangsaan beberapa saat yang lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan permohonan maafnya kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukannya. Bahkan dia juga berkata bahwa dia bukanlah manusia sempurna. Dalam pidato kenegaraannya ini,
Apalagi ini adalah pidato terakhirnya sebagai presiden di hadapan sidang paripurna MPR RI, seharusnya Jokowi mewujudkan permohonan maaf itu dengan menyampaikan segala sesuatu yang dicapainya selama 2 periode memimpin bangsa ini. Tidak hanya keberhasilan, tetapi juga kegagalannya. Karena dengan demikianlah, kita rakyat Indonesia bisa memaafkan ketidaksempurnaannya itu. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Jokowi tidak jujur dalam pidatonya. Hal ini terlihat dari data yang ditampilkan tidak komprehensif dan hanya cenderung menampilkan data yang disukainya saja. Hanya menampilkan keberhasilannya, tetapi kegagalannya sama sekali tidak disentuh. Sehingga terkesan bahwa permohonan maaf yang disampaikan sebelumnya hanyalah basa-basi. Saya pikir menjadi presiden yang jujur adalah legasi terbaik yang diwariskan seorang pemimpin kepada generasi berikutnya. Baiklah pemirsa, apakah Anda setuju dengan analisis saya? Jika tidak, silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar.